kurang apa ya, kurang masuk ke hati lah untuk sekarang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kamfelas, perkenalkan nama aku Nurul Yanisa Putri atau yang biasa dipanggil Niza dari jurusan Ilmu Komunikasi Angkatan 2020. Nah, ke-info kali ini bakalan membahas seputar konsentrasi broadcasting, ilmu komunikasi UMY nih teman-teman. Kira-kira broadcasting itu asik nggak ya? Yaudah yuk, langsung aja kita dengerin dari mahasiswa broadcastingnya langsung. Let's get started! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Komfelas. Halo Komfelas. Hai. Perkenalkan, nama saya Marcelino Junada. Aku Afa. Nama aku Nurul Ismi Abdelyandini, biasa dipanggil Adin. Halo, perkenalkan nama saya Fahmi Fahriza. Saya angkatan 2019 Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan saya mengambil konsentrasi broadcasting. Dari Prodi Ilmu Komunikasi Angkatan 2019, aku mengambil konsentrasi broadcasting. Dari Prodi Ilmu Komunikasi Angkatan 2018, konsentrasi broadcasting. Saya dari Ilmu Komunikasi UMY Angkatan 2018 dengan konsentrasi broadcasting. Konsentrasi broadcasting itu apa ya? Sama seperti namanya, dari bahasa Inggris kan artinya penyiaran. Jadi konsentrasi broadcasting itu adalah konsentrasi yang lebih fokus kepada media penyiaran. Contohnya seperti kayak jurnalistik, radio, televisi, perfilman, dan lain-lain sebagainya. Menurut saya, konsentrasi broadcasting adalah konsentrasi yang berfokus pada media penyiaran. Konsentrasi broadcasting itu berkaitan dengan jurnalistik, kemudian film, dan televisi. Broadcasting sendiri merupakan studi mengenai komunikasi melalui media elektronik, yaitu televisi, radio, dan internet. Dan di broadcasting juga kalian bakal belajar bagaimana memproduksi berita dan non-berita di TV serta radio. Mulai dari aspek kreatif, aspek jurnalistik, dan yang terakhir aspek teknis. Konsentrasi broadcast adalah konsentrasi yang berfokus pada penyiaran seperti definisinya. Dalam hal ini konsentrasi broadcasting meliputi televisi, radio, podcast, film, audiovisual lainnya juga. Jadi ya sebenarnya hal-hal yang berkaitan dengan penyiaran. Kenapa aku milih konsentrasi broadcasting? Karena dari kecil aku udah seneng nonton film dan akhirnya waktu kuliah kayak gini aku udah jadi movie addict gitu, sering banget nonton film, banyak banget film yang udah aku nonton. Dan selain nonton film aku juga pengen bikin gitu. Jadi karena di ilmu komunikasi ada konsentrasi broadcasting yang fokus tentang itu, jadi aku akhirnya memutuskan untuk ambil konsentrasi broadcasting agar aku bisa mengetahui lebih banyak mengenai perfilman. Dan selain itu aku juga bisa kenal jurnalistik, televisian, dan radio juga. Jadi gak ada salahnya kan belajar lebih luas lagi tentang penyiaran. Karena menurut aku konsentrasi broadcasting ini sesuai aja sih sama passion aku gitu ya. Dan di broadcasting ini sendiri sebenarnya lebih banyak kerja tim gitu. Saya lebih tertarik di konsentrasi broadcasting daripada konsentrasi PR atau advertising. Karena saya merasa mempunyai passion di bidang broadcasting seperti itu. Karena dibandingkan dua konsentrasi lainnya yang ada di ilmu komunikasi UMY, yaitu advertising dan juga public relation, saya merasa lebih passionate dan juga lebih punya keinginan di konsentrasi broadcast ya. Jadi ya saya sudah memikirkan atau mempunyai pilihan itu sejak semester awal. Kesan pertama waktu masuk konsentrasi broadcasting itu asik banget, karena sebelum aku ambil konsentrasi broadcasting itu kita angkatan 2019 waktu itu udah bikin film gitu. Waktu itu kita remake film dan asik banget, asli produksi film itu asik banget. Walaupun emang capek, apapun pekerjaannya pasti capek kan, tapi karena emang kita suka jadi ya udah kita let it flow aja gitu. Dan akhirnya
aku mutusin masuk broadcasting dan ternyata emang asik banget dari kesan pertama. Mungkin karena pandemi sih ya, jadi agak kurang dapet feel-nya untuk sekarang gitu. Tentunya asik ya teman-teman, untuk mata kuliahnya juga menarik, apalagi waktu praktikum itu seru dan tidak membosankan. Asik aja gitu, kayak syuting gitu, pokoknya kayak tugas-tugasnya pun ya asik gitu. Menyenangkan karena sesuai dengan apa yang saya pikirkan sebelum masuk dan ternyata selaras dengan apa yang sudah saya bayangkan di kepala. Sukanya ya seperti yang aku bilang tadi, karena aku suka jadi aku juga suka ngejalaninnya gitu. Apapun tantangannya di broadcasting, karena aku suka jadi kayak ya let it flow, kayak santai banget gitu, kayak ya gak ada beban gitu waktu itu. Itu sukanya sih, banyak prakteknya juga, materinya jelas, teorinya jelas, dosennya asik-asik juga, jadi sukanya seperti itu sih. Kalau dukanya ya karena sekarang masih masa pandemi ya, jadi kayak materi yang disampaikan itu belum bisa 100% sampai ke kita karena mungkin ada kendala jaringan atau apapun karena online gitu, dan ada beberapa kendala yang lain gitu. Jadi kayak ya itu sih dukanya karena masih pandemi, jadi kayak kurang masuk ke hati lah untuk sekarang gitu. Untuk aku pribadi, sampai detik ini belum menemukan dukanya ya teman-teman. Lebih banyak ke sukanya nih. Kalau aku sukanya tentunya dari mulai kegiatan, yang pertama praktikumnya, sumpah seru banget, asik, dan dosen-dosennya juga tentunya ngajarnya tidak yang begitu formal banget gitu. Ada ada seru-serunya, nggak yang begitu materi mulu. Kalau untuk suka dukanya lebih banyak sukanya sih, karena dari awal tuh kayak udah niat banget untuk masuk konsentrasi broadcasting, jadi udah diniatkan, jadi ya lebih banyak sukanya sih gitu. Kalau dukanya mungkin lebih ke karena pandemi ini jadi kayak kurang merasakan feel-nya untuk kayak siaran atau produksi di luar kayak gitu. Ada sih beberapa produksi, cuman kayak yang kurang aja gitu karena ada keterbatasan kan, jadi ada beberapa yang seperti produksi online dan lain-lain. Suka dan duka sukanya banyak produksi, banyak bertemu orang baru, banyak kenalan, banyak ilmu-ilmu yang tidak saya pikirkan, banyak bertemu orang-orang hebat di bidangnya masing-masing yang tidak pernah saya sangka sebelumnya. Itu suka atau value yang luar biasa yang saya dapatkan setelah masuk broadcast sih. Sementara untuk dukanya adalah mungkin workflow-nya yang tidak pasti, tidak semacam pekerjaan di kantor yang dari jam 7 sampai jam 4 sore atau jam 5 sore, tapi broadcast itu sangat fleksibel, bisa saja terjadi dan sangat mungkin terjadi. Kita kerja sampai dini hari, sampai subuh bahkan saya pernah produksi. Jadi hal-hal seperti itu sih yang kadang bikin nggak duga juga sih sebenarnya, cuma ya itu hal yang harus siap untuk dihadapi. Dosen favorit konsentrasi broadcasting itu adalah semua, karena dosennya asik semua ya. Aku memfavoritkan salah satu dosen. Beliau adalah Dr. Fajar Junaidi, SOS MSI, yang biasa dipanggil Mas Jun. Nah, itu salah satu dosen favorit aku. Dia tuh humble aja ketika ngajar, dan tidak yang begitu kaku banget gitu. Enggak, dia tuh asik banget teman-teman. Menurut aku itu ada di Mas Anggi sama Mas Jun. Soalnya kalau Mas Anggi sama Mas Jun tuh kayak enak aja gitu, kayak teman sendiri, jadi kayak nggak segan dan nggak ada jarak gitu sama mahasiswanya, jadi bisa berinteraksi dengan baik. Dosen favorit menurut saya pribadi sih Mas Anggi atau Muhammad Mutakin, karena perbedaan umurnya yang juga tidak terlalu jauh dengan para mahasiswa, jadi masih up to date dan masih relate dengan teman-teman mahasiswa. Sistematika belajar yang beliau gunakan, cara komunikasi beliau, cara berpakaian beliau itu secara tidak langsung juga membuat mahasiswa jadi lebih senang, jadi lebih nyaman juga ketika kuliah bersama Mas Anggi. Semua mata kuliah itu aku seneng banget. Cuman kalau suruh milih ya aku bakal milih desain program penyiaran untuk saat ini waktu semester 4 ini. Itu kita bakalan bikin talk show, dan sekarang kita masih praktek untuk gimana caranya besok kita produksi talk show itu, dan itu
itu asik banget. Terus yang lain itu aku suka etika dan hukum media penyiaran gitu. Jadi kita lebih tahu mengenai etika dan hukum dalam media penyiaran. Kayak kita lebih tahu undang-undang penyiaran dan lain-lain, dan kita tugasnya juga disuruh nulis sebuah artikel gitu kan ya. Itu artikel yang aku suka adalah sepak bola. Jadi aku bisa menulis mengenai sepak bola dengan undang-undang penyiaran itu gitu. Misal ada dalam persepak bola itu ada yang melanggar gitu, aku tahu gitu apa iklan ini, iklan itu segala macam, sifat ini itu segala macam gitu. Itu sih. Desain program penyiaran yang diampu oleh Mas Angki itu kenapa aku suka mata kuliah itu, karena menurut aku lebih banyak ke praktikumnya ya. Jadi kayak oh gini, seru aja gitu. Kalau untuk mata kuliah yang aku sukain selama aku di BC itu adalah program TV, kayak yang enak aja gitu, kayak di studio kita kayak ngerasain gimana sih kayak terjun langsung jadi anak broadcast. Jadi nggak cuma materi gitu, jadi kita langsung bisa praktek, bisa megang alat-alatnya, bisa jadi news anchor, bisa jadi editornya langsung di sana. Jadi kayak kita ngerasa bener-bener, pokoknya bener-bener feelnya tuh dapet banget kalau di program TV. Mata kuliah yang paling saya senangi sebenarnya tidak ada spesifik satu mata kuliah, cuma hampir semua mata kuliah yang berkaitan dengan film, seperti penulisan skenario, juga produksinya sendiri, hal-hal semacam itu yang menjadi favorit saya. Setelah menjalani 1 semester, sejauh ini konsentrasi broadcasting sesuai dengan ekspektasiku, kecuali lingkungan ini, maksudnya kondisi ini. Pandemi ini nggak sesuai ekspektasi. Ternyata jurusan broadcasting itu emang perlu banget buat praktek dan perlu banget buat ketemu. Jadi sejauh ini online ini yang kayak aku yang bilang tadi emang susah buat dapetinnya gitu. Setelah aku menjalani 1 semester di broadcasting, aku sama sekali tidak merasakan salah memilih konsentrasi broadcasting ini, karena sesuai aja sama ekspektasi aku di awal. Yang menurut aku broadcasting ini emang asik untuk dijalani. Terus apa ya, kelihatan kalau aku tuh menilai bakal banyak praktikumnya kayak gitu. Dan ternyata itu sesuai ekspektasi aku di awal. Setelah beberapa semester ada di konsentrasi broadcasting, aku ngerasa kayak ya sesuai ekspektasi aja sih. Cuman karena ada beberapa hal yang membuat nggak bisa terlaksana karena pandemi, jadi ya agak sedih sih. Cuman kurang lebih ya sesuai banget sama ekspektasi awal. Cukup sesuai, karena saya sempat tanya-tanya ke kakak tingkat, juga ngobrol-ngobrol, cari info sana sini tentang konsentrasi broadcast itu bagaimana. Dan setelah saya menjalannya, ternyata memang sesuai dengan apa yang sudah saya dapatkan dari banyak sumber itu. Jadi ya sesuai sih. Asik nggak sih jadi anak broadcasting? Asik banget. Aku udah bilang asik dan asik banget. Serius. Karena prakteknya jelas, teorinya jelas, dan teman-temannya juga asik, dosennya juga asik. Ya, pokoknya asik. Gak ada kata lain, asik. Kalau jadi anak broadcasting itu bener-bener asik dan menyenangkan ya teman-teman. Kalau ditanya asik nggak asik, jadi anak BC asik banget sih. Kalau misalkan kamu itu suka di dunia broadcasting, di dunia penyiaran, pasti asik aja sih ngejalaninnya. Asik banget sih, karena ya banyak keuntungannya. Kita bisa ketemu orang baru, kita bisa eksplorasi hal-hal yang tidak kita bayangkan sebelumnya. Itu menurut saya itu pengalaman yang berharga dan asik sekali. Tugas-tugas kuliah di broadcasting itu ya namanya tugas, namanya pekerjaan itu pasti ada suka dan duka seperti yang tadi. Ada susahnya pasti ada, tapi kalau kalian suka buat menjalani tugas tersebut pasti bakalan lancar aja gitu. Kayak ya santai aja gitu, nggak usah dibikin beban. Karena kalau dibikin beban bakalan ya jadi beban gitu. Santai aja, dan untuk tugas broadcasting sejauh ini ya asik. Serius, karena aku suka jadi kayak santai gitu. Asik banget tugasnya. Gak ada yang, ya maksudnya kalau yang susah pasti ada yang susah, karena kita juga belajar, jadi ya kayak asik-asik kok. Bukan susah, lebih tepatnya lebih ke asik. Walaupun banyak tantangannya, ya itu tantangannya. Nah, dari aku pribadi, tugas di broadcasting menurut aku nggak yang begitu sulit, nggak yang begitu bikin mumet, nggak teman-teman.
Menurut aku itu di broadcasting tuh asiknya tuh apa sih? Tugasnya tuh lebih banyak kelompok. Nah itu kan sama halnya dengan kerja tim ya teman-teman. Kayak melatih kekompakan juga, terus merasa tidak berat kayak gitu. Kalau ditanya tugas-tugasnya susah apa enggak, sebenarnya susah sih. Cuman karena kita itu suka dan mungkin itu sesuai sama passion, jadinya mau susah apapun, sulit apapun, kalau kita seneng ngerjainnya ya asik-asik aja jatuhnya. Jadi walaupun susah, kita tetap enjoy gitu ngejalaninnya. Dibilang sulit banget sih sebenarnya enggak, cuma juga tidak menggampangkan, tapi tugas-tugasnya kompleks karena ya kita bikin rundown program radio, program televisi, film, hal-hal semacam itu kan sebenarnya hal yang sangat kompleks, jadi dibutuhkan ketelitian, kejelian, juga kerjasama yang selaras gitu. Jadi ya kompleks sebenarnya, bukan sulit. Setelah lulus dari broadcasting, prospek kedepannya itu banyak, tergantung kita masing-masing, teman-teman broadcasting masing-masing. Nah, kalau aku pribadi, aku bakalan pengennya itu bikin production house atau rumah produksi sendiri. Kalau untuk teman-teman yang nggak mau bikin usaha sendiri, teman-teman bisa masuk ke media-media penyiaran gitu, kayak perusahaan-perusahaan yang lain gitu, kayak rumah produksi orang atau rumah produksi yang gede kayak di sinema, dapur film or something else. Terus kayak kalian bisa masuk ke TV kayak RCTI, JCTV or something. Ya kayak kalian bisa bekerja di tempat-tempat seperti itu gitu, yang basicnya itu adalah penyiaran, atau radio juga bisa, atau jadi wartawan juga bisa. Banyak banget prospek dari broadcasting. Aku sendiri berharap kalau sudah lulus dari broadcasting UMI ini, aku ingin bekerja di televisi ya tentunya. Harapan semua anak Ilkom sih tentunya. Untuk prospek kedepannya setelah lulus dari konsentrasi broadcasting, mungkin bisa mempelajari lebih tentang ilmu broadcast ya, kayak misalkan kita bisa masukin lamaran kerja di stasiun televisi atau stasiun radio, atau bisa juga di PH Film, karena kita udah mendapatkan semua ilmunya itu di konsentrasi broadcast. Sebenarnya bidang pekerjaan atau prospek untuk broadcasting sendiri sangat luas. Kita bisa ke industri televisi, film, radio, banyak sebenarnya. Cuma announcer, terus MC atau apapun. Cuma kalau dari saya sendiri berkeinginan sebenarnya masuk ke industri film atau televisi. Ya sutradara atau scriptwriter kalau di film. Kalau di televisi mungkin jadi program director atau produser. Amin. 3 kata yang menggambarkan konsentrasi broadcasting itu gak ada duanya. Konsentrasi broadcasting itu gak ada duanya. Asik banget, Paul. Asik, fleksibel, nagih. Yang pertama itu kerja tim, yang kedua kekompakan, dan yang terakhir menyenangkan sih kalau aku. Pesannya untuk dosen-dosen konsentrasi broadcasting, ya semangat terus Mas, Mbak. Aku tahu ini susah, kondisi seperti ini susah. Kita sebagai mahasiswa juga kesusahan, apalagi dosen gitu ya. Itu pasti susah banget buat menjalani ini, untuk adaptasi sama ini, walaupun kita udah setahun lebih di sini kan, dengan kondisi ini maksudnya. Jadi ya intinya semangat aja Mas, kita dukung Mas selalu sebagai mahasiswa, dan Mas dan Mbak maksudnya. Jadi intinya semangat deh. Pesan dari aku tetap semangat dalam mengajar mahasiswa-mahasiswanya broadcasting, dan tetap sabar aja sih ya menghadapi mahasiswa-mahasiswa broadcasting. Semoga kedepannya lebih baik lagi, lebih bisa mewadahi mahasiswanya dalam hal minat dan bakat. Pesannya semoga tetap bisa melakukan inovasi-inovasi baru dalam sistem pembelajaran kepada mahasiswa, menggunakan metode-metode yang menyenangkan, mendatangkan dosen-dosen tamu atau praktisi di bidangnya masing-masing untuk menunjang perkuliahan kepada mahasiswa. Harapannya untuk konsentrasi broadcasting ya, harapannya itu semoga kita bersama bisa bikin satu karya bersama-sama, yang maybe film panjang ya, semoga, atau film pendek yang bisa kita masukin ke festival gitu bersama-sama, semua konsentrasi broadcasting gitu. Mungkin bisa dibagi beberapa film gitu kan,
dan itu kan bisa jadi portofolio buat kita dan kebanggaan untuk kita konsentrasi broadcasting, dan semoga itu bisa jadi satu langkah lebih maju dari sekarang gitu, dan akhirnya untuk kedepannya kita bisa bikin film bersama lagi dan terus dan akhirnya bisa dikenal dengan banyak orang. Itu kayaknya asik banget ya. Harapannya sih seperti itu sih dari aku. Lebih banyak aja sih untuk mengeluarkan karya, baik itu film atau apapun itu, biar apa sih, menurut aku biar apa ya, biar supaya lebih dikenal oleh univ lain gitu loh. Kalau broadcasting UMY tuh karyanya tuh bagus-bagus gitu, apalagi kayak bikin film dokumentarnya kayak gitu-gitu. Semoga konsentrasi ini semakin berkembang, broadcasting semakin berkembang, semakin banyak melahirkan mahasiswa-mahasiswa yang punya dampak di sekitar, di industri. Itu sih harapannya. Pesan untuk teman-teman yang mau masuk ke konsentrasi broadcasting, intinya jangan takut, karena broadcasting itu asik. Kalau kalian mikir konsentrasi broadcasting itu berat, tugasnya berat-berat, dosennya nggak asik, itu salah besar. Karena seperti yang aku bilang tadi, bahwasannya konsentrasi broadcasting itu asik banget, dosennya asik-asik, tugasnya juga santai, tergantung kitanya gimana. Dan intinya ya, yakin aja sama pilihan kamu. Kalau pilihan kamu emang kamu mau masuk broadcasting, ya pasti ada jalannya. Kalau kalian udah menjalani itu, pasti kalian bakalan tahu. Intinya santai aja, nggak usah jadi beban gitu. Jadi di awal kamu harus udah tahu dulu passion kamu itu di mana. Jadi kalau misalnya kamu itu dirasa suka sama dunia penyiaran atau suka sama syuting kemarin, remake film dan lain-lain, kamu bisa banget untuk masuk ke dunia konsentrasi broadcasting. Tapi kalau misalkan kamu itu kurang suka, jangan masuk broadcasting. Jadi nanti takutnya kalau jadi ada beban tersendiri gitu. Jadi ya temuin dulu passion kalian tuh di mana. Ya udah, kamu baru bisa menentukan mau masuk mana. Siapkan mental, karena ya banyak hal yang mungkin tidak kalian sangka, dari mulai jam kerjanya, workflow-nya, terus mungkin juga rekan-rekannya akan bekerja bersama kalian. Ketahui juga bahwa ini memang yang kalian inginkan, bukan karena ikut-ikutan sama teman atau karena paksaan siapapun, tapi ya murni ini pilihan merdeka kalian sendiri. Pesan buat adik-adik tingkat nih yang bingung atau aduh aku mau pilih apa ya konsentrasinya, jangan ragu ya kalau mau milih konsentrasi broadcasting atau mau bergabung nih di broadcasting, karena menurut aku pribadi di broadcasting itu seru banget, seru beneran teman-teman, seru karena banyak praktikumnya, yang praktikumnya tuh kalau kalian udah ngerasain di broadcasting, pasti kalian ngerasa oh gini praktikum, asik teman-teman, serius gitu. Terus tentunya tidak membosankan, matkul-matkulnya juga asik-asik kok, dan kalian tuh bakal dilatih buat berani tampil di depan, seperti berlatih menjadi host, kayak ya terkait public speaking lah, kayak gitu. Jadi kita tuh timbul rasa percaya diri tuh bisa timbul dengan sendirinya kalau sering dilatih kayak gitu. Di broadcasting kalian bakal pelajari itu semua. Nah, Komfellas gimana nih? Pasti sekarang kalian udah jadi lebih tahu kan tentang konsentrasi broadcasting? Oke, kira-kira segitu dulu nih Komfellas ke info kali ini. Jangan lupa nantikan ke info selanjutnya ya. Don't forget to like, comment, share, and subscribe channel Komakom TV. Thanks for watching. Bye!